Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-282. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kupito tidak sempat berpikir lebih panjang lagi. Wrahasta telah menjadi semakin dekat dan setiap kali cambuknya selalu meledak-ledak tidak henti-hentinya. Maka Kupito tidak dapat berbuat lain kecuali menghadapinya. Karena itu maka kemudian ia bergeser setapak ke samping. Dengan gerak naluriah, maka ujung cambuknya pun mulai terayun-ayun, kemudian melingkar beberapa kali. Sejenak kemudian maka terdengar cambuk itu meledak pula. Tetapi Kupito sama sekali tidak ingin menimbulkan berbagai macam kesan pada orang-orang Menoreh dan terutama kepada gurunya. Kalau ia meledakkan cambuknya dengan segenap kemampuan yang ada padanya dalam pemusatan kekuatan di dalam dirinya, maka hal itu akan dapat menumbuhkan pertanyaan pada guru dan saudara seperguruannya. Mungkin mereka akan menyangka bahwa ia berada dalam bahaya yang sulit diatasi. Tetapi apabila terpaksa, aku tidak dapat ingkar lagi, desisnya di dalam hati. Maka sejenak kemudian Wrahastalah yang telah memulai dengan serangannya. Ujung cambuknya mematuk deras sekali, seperti seekor burung sikatan mematuk belalang. Untunglah bahwa Kupito tidak kehilangan kesiagaan, sehingga dengan tangkasnya ia meloncat, menghindari sambaran cambuk lawannya. Namun ternyata loncatan Kupito yang melampaui kecepatan sambaran cambuk Wrahasta itu benar-benar telah menarik perhatian. Kerti dan Samekto hampir bersamaan berdesis, bahkan terdengar Kerti bergumam, "Terlampau cepat." Samekto berpaling sambil mengangguk. Ia berkata, "Memang terlampau cepat bagi Wrahasta." Perkelahian di arena itu pun kemudian menjadi semakin cepat. Cambuk Wrahasta menyambar-nyambar tidak henti-hentinya, seolah-olah ia sama sekali tidak memberi kesempatan lawannya untuk membalas. Namun lawannya pun terlampau lincah, sehingga serangan-serangannya hampir tidak menyentuh sasarannya. Sekali-sekali memang ujung cambuk Wrahasta dapat mengenai lawannya sehingga menumbuhkan jalur-jalur merah, tetapi sama sekali tidak seimbang dengan tenaga yang telah diperas dari tangan anak muda yang bertubuh raksasa itu. "Gembala itu tidak sempat membalas," desis beberapa orang yang mengelilingi arena itu, sedang yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi ia terlampau lincah," bisik salah seorang dari mereka. "Iya, melampaui kecepatan ujung cambuk Ki Wrahasta." Yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka terpukau melihat ketangkasan Kupito menghindari sambaran senjata Wrahasta, sedang cambuknya sendiri seakan-akan masih belum dipergunakan. Ia hanya sekedar menahan arus serangan Wrahasta dengan sekali-kali menyentuhnya dengan ujung senjatanya itu. Namun dengan demikian hati Wrahasta menjadi semakin panas karenanya. Sentuhan-sentuhan di ujung cambuk Kupito serasa minyak yang tumpah ke dalam api.
Karena itu, maka tandang Wrahasta menjadi semakin lama semakin garang. Cambuknya menjadi semakin cepat berputaran dan semakin sering meledak-ledak. Namun Kupito masih juga mampu menghindarinya sambil sekali-sekali melepaskan serangan yang tidak berbahaya. Karena Kupito masih saja dicekam oleh keraguan-raguan apakah yang sebaiknya dilakukannya. Sementara itu, Pandan Wangi masih mondar-mandir dengan gelisahnya di dalam biliknya. Sekali-sekali ia melangkah keluar dan melihat ke dalam bilik ayahnya lewat celah-celah pintu yang dibukanya sedikit. Tetapi ternyata ayahnya masih tidur dengan nyenyaknya. Sehingga dengan demikian hatinya menjadi semakin gelisah. Terbayang di rongga matanya apa saja yang dapat dilakukan oleh Wrahasta atas Kupito. Wrahasta akan dapat mempergunakan kekuasaannya dengan mengerahkan para pengawal. Apabila terjadi demikian, maka jarak antara orang-orang menoreh dengan orang-orang bercambuk itu, khususnya Kupito, akan menjadi semakin jauh. Dalam kegelisahan itu, Pandan Wangi melakukan apa saja untuk mengisi waktu. Berjalan kian kemari, minum dari kendi yang ada di dalam ruang dalam rumah itu, kemudian kembali ke dalam biliknya untuk berbaring. Tetapi sejenak kemudian ia telah bangkit lagi dan berjalan hilir mudik. Akhirnya Pandan Wangi itu tidak dapat bersabar lagi. Perlahan-lahan ia membuka pintu bilik ayahnya dan berjalan dengan hati-hati masuk. Tetapi ketika ia telah berada di sisi pembaringan ayahnya, ia tidak berani membangunkannya. Karena itu, maka gadis itu pun melangkah perlahan-lahan dan duduk di pembaringan ayahnya. Tetapi ternyata perasaan Ki Arkopati demikian tajamnya, sehingga betapapun Pandan Wangi berhati-hati meletakkan dirinya, namun gerak pembaringannya yang sangat lambat itu telah membangunkan Ki Gede Menoreh. Perlahan-lahan ia membuka matanya, dan perlahan-lahan pula ia berdesis. "Kau Wangi?" Ternyata Pandan Wangilah yang terkejut, sehingga ia terlonjak berdiri. Ia tidak menyangka bahwa sentuhan tubuhnya pada pembaringan ayahnya itu telah membangunkannya. "Maaf ayah, apakah aku mengejutkan ayah?" Ki Arkopati menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pandan Wangi, aku tidak terkejut." "Tetapi ayah terbangun karenanya." "Aku sudah cukup lama tertidur. Seharusnya aku memang sudah bangun." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia ingin segera dapat mengatakan keperluannya, tetapi justru tertahan di dalam dadanya, sehingga ia menjadi terlampau gelisah. Keringat dingin telah mengalir membasahi punggung dan keningnya. Ki Arkopati itu pun kemudian melihat kegelisahan yang terbayang di dalam sikap putrinya. Sehingga karena itu, maka ia pun bertanya, "Pandan Wangi, aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku padamu. Mungkin kau dibayangi oleh kegelisahan dan kecemasan." Dada Pandan Wangi berdesir. Adalah kebetulan sekali bahwa ayahnya bertanya kepadanya. Karena itu, maka ia pun tidak membuang waktu lagi. Jawabnya, "Iya ayah, aku memang sedang gelisah. Aku menunggu ayah terbangun. Tetapi meskipun demikian aku sama sekali tidak sengaja membangunkan ayah." Ya, aku tidak menuntut kenapa kau membuat aku terbangun. Tetapi kenapa aku menjadi demikian gelisah? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia bertanya, "Apakah tubuh ayah menjadi panas lagi?"
Ki Arkopati tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Pandanwangi yang basah oleh keringat. Baru sejenak kemudian sambil mengangguk ia berdesis. Sedikit Pandanwangi, hanya sedikit. Dan kau tidak perlu menjadi gelisah karenanya. Pandanwangi mengangguk-angguk. Kalimat-kalimat yang telah tersusun kini berdesakan di dalam dadanya. Sehingga justru karena itu, ia menjadi tergagap. Tidak, Ayah. Aku tidak gelisah. Dipandanginya wajah putrinya itu tajam-tajam. Dengan demikian Ki Arkopati menjadi semakin yakin bahwa gadisnya sedang diganggu oleh kegelisahan atau kecemasan. Tenanglah Pandanwangi, kau dapat bercerita perlahan-lahan. Apakah yang telah membayangi perasaanmu kini? Sekali lagi Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya mengatur perasaannya agar ia dapat mengucapkan kata-katanya dengan baik. Sejenak kemudian maka barulah ia dapat memulainya, meskipun masih bersimpang siur. Ayah, orang bercambuk itu telah datang. Ki Arkopati mengerutkan dahinya. Siapakah yang kau maksud? Orang bercambuk yang pernah aku katakan, Ayah. Ia membawa obat untuk Ayah. Tenanglah Pandanwangi. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa ada seseorang datang mencari aku dan membawa obat untukku? Iya, Ayah. Gembala itu, tetapi bukan yang gemuk. Ki Arkopati perlahan-lahan bangkit dan duduk di pembaringannya. Dengan sareh ia berkata, "Cobalah, endapkan perasaanmu. Jangan tergesa-gesa supaya kata-katamu tidak tumpang suh." Pandanwangi menundukkan kepalanya. Kini ia berusaha dengan sungguh-sungguh agar ia dapat berkata sebaik-baiknya. Semakin kisruh kalimatnya, maka semakin panjang waktu yang terbuang. Maka setelah sejenak ia berdiam diri, maka barulah ia dapat mengatakan dengan teratur apa yang dilihatnya di depan regul desa, apa yang dilakukan oleh Wrahasta terhadap Kupito. Tetapi Pandanwangi masih belum berani mengatakan latar belakang dari sikap anak muda yang bertubuh raksasa itu. Ki Arkopati mendengarkan cerita Pandanwangi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan dada yang berdebar-debar, tumbuhlah harapannya untuk dapat mengobati luka-lukanya dengan baik. Tetapi agaknya sikap Wrahasta tidak dapat dimengertinya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Ki Arkopati mempertimbangkan cerita Pandanwangi itu dengan cermatnya. Dicobanya untuk menilai segala segi sebaik-baiknya. Sudah tentu bahwa Wrahasta berbuat demikian sesuai dengan penilaiannya sendiri, dan ia tidak akan segera dapat menganggapnya bersalah. Ayah, Berkata Pandanwangi, mungkin Wrahasta akan menjatuhkan hukuman kepada anak itu. Seharusnya Ayah mencoba untuk mencegahnya. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Sudah tentu Wrahasta mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindakannya. Aku mengenalinya sebagai seorang pengawal yang cermat dan tegas. Tanpa pertimbangan tertentu, ia tidak akan berbuat tergesa-gesa." Tetapi... Sahut Pandanwangi. Namun Pandanwangi tidak dapat mengatakan bahwa Wrahasta telah dibakar oleh perasaan cemburu. Percayalah Wangi, bahwa Wrahasta tidak akan berbuat tanpa alasan tertentu. Seandainya Wrahasta salah menilai gembala itu, maka Samakto dan Kerti dapat memberinya pertimbangan. Paman Kerti sudah mencoba, Ayah.
Tetapi Urahasta sama sekali tidak mau mendengarkannya. Ki Arkopati mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Tenanglah Wangi. Setelah para pengawal yakin bahwa anak itu dapat dipercayanya, maka gembala itu pasti akan mereka bawa kemari." Tidak, Ayah. Pandan Wangi menjadi semakin cemas. Prahasta menjadi seakan-akan gila. Ia tidak mau mendengar nasihat Paman Kerti dan pendapatku. Namun di luar dugaan Pandan Wangi, Ki Arkopati justru tersenyum sambil berkata sareh, "Tenanglah, tenanglah. Aku percaya kepada para pemimpin pengawal itu. Mereka tidak akan berbuat tanpa pertimbangan yang masak. Mereka pun bukan orang-orang yang suka kepada kekerasan. Gembala itu bagi mereka adalah orang lain. Sehingga untuk meyakinkan dirinya, Urahasta telah berbuat demikian. Tetapi tidak akan terjadi sesuatu atas anak muda itu. Aku pun sangat mengharapkannya untuk mendapat obat yang baik bagi luka-lukaku." Pandan Wangi terbungkam karenanya. Namun kegelisahannya seolah-olah telah membakar seluruh isi dadanya. Sebenarnya Ki Arkopati sendiri menjadi gelisah. Tidak menjadi kebiasaan Urahasta berbuat demikian kasar terhadap seseorang. Namun setiap kali ia mencoba memahami sikap itu, apa yang dikatakannya kepada Pandan Wangi itu pun ditujukannya kepada diri sendiri, supaya ia tidak menjadi semakin berdebar-debar menghadapi keadaan dan menghadapi lukanya sendiri. Namun demikian, perasaannya pun ternyata terganggu juga. "Tetapi, sebaiknya aku menunggu," katanya kemudian dengan tiba-tiba. Pandan Wangi terkejut. Gadis itu kemudian meloncat dan berjongkok di samping pembaringan ayahnya. Jangan, Ayah. Ayah jangan menunggu saja. Semuanya akan terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Urahasta akan menjadi mata gelap dan menghukum anak yang tidak bersalah itu. Ki Arkopati termenung sejenak. Sudah tentu bahwa kecemasan Pandan Wangi itu pun pasti bukan tidak beralasan. Tetapi bukanlah kebiasaan Ki Arkopati untuk tidak mempercayai para pemimpin pengawal, apalagi dalam keadaan seperti ini. Sehingga kemudian ia berkata, "Tidak akan terjadi tindakan yang berlebih-lebihan. Sebaiknya kita menunggu. Urahasta sendiri pasti akan datang kepadaku menyampaikan masalah itu. Ia tidak pernah berbuat sesuatu yang penting tanpa setahuku." Tetapi kali ini lain, Ayah. Kali ini ia tidak berbuat sebagai pemimpin pengawal tanah ini. Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Lalu apakah yang dilakukannya?" Pandan Wangi tidak dapat menjawab pertanyaan itu, tetapi sikapnya semakin gelisah. Sebaiknya Ayah memanggil Urahasta untuk mendengarkan keterangan daripadanya sekarang. "Ia akan datang sendiri, Wangi." Tetapi Kata-kata Pandan Wangi terpotong. Kini kegelisahannya sudah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Namun ayahnya seolah-olah acuh tidak acuh saja mendengar keterangannya. "Beristirahatlah," berkata ayahnya kemudian. "Kau terlampau lelah sehingga kau mudah sekali menjadi bingung. Tidak ada yang perlu diragukan lagi pada para pengawal yang kini berada di daerah Bambu Ori ini. Mereka yang tidak setia pada umumnya telah lari lebih dahulu. Mereka yang ketakutan pun sudah menyingkir. Sebaiknya kita tidak menyakiti hati mereka yang kini berada di sini." Pandan Wangi berdesah. Perlahan-lahan ia berkata, yang menggelisahkan aku adalah obat yang dibawa oleh anak muda itu, Ayah. Kalau obat itu tidak sampai kepada Ayah, maka semua harapan akan menjadi sia-sia.
Aku rasa tidak akan ada seorang pun yang tidak menghendaki demikian, Wangi. Sekali lagi aku menyatakan kepercayaanku kepada para pemimpin pengawal, kepada Samekto, Kerti, Wrahasta, dan yang lain-lain. Mereka pasti akan berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama. Pandan Wangi menjadi pening mendengar jawaban ayahnya, seolah-olah ia menjadi putus asa. Terbayang di rongga matanya, Wrahasta yang bertubuh raksasa itu berbuat tanpa dapat dihalangi lagi untuk melepaskan perasaan cemburunya terhadap Kupito. Namun Pandan Wangi pun mencemaskan nasib ayahnya dan nasib tanah ini. Kalau Kupito terpaksa melawan, maka keadaan akan menjadi semakin kalut. Karena Pandan Wangi tahu benar kekuatan yang tersimpan di dalam diri gembala bercambuk itu. Dalam pada itu di arena, Wrahasta semakin lama menjadi semakin marah. Ia sudah hampir menjadi lupa diri karena ia tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan semakin lama Kupito itu rasa-rasanya menjadi semakin lincah. Cambuk Wrahasta yang semakin cepat bergetar, semakin sering meledak-ledak, tidak juga dapat melukai lawannya. Dengan demikian maka harga diri raksasa itu telah tersinggung karenanya, apalagi di hadapan para pengawal bawahannya. Para pemimpin pasukan pengawal yang berada di luar arena menjadi semakin cemas melihat perkelahian itu, apalagi Kerti dan Samekto. Mereka melihat Wrahasta semakin lama menjadi semakin kehilangan pengamatan diri, dan Wrahasta bukanlah anak yang baru semalam pandai dalam memegang senjata. Karena itu, apabila ia mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, maka lawannya pun harus berusaha mengimbanginya pula. Kalau benar kata Pandan Wangi bahwa Kupito itu mampu bersama-sama dengan gadis itu melawan Ki Betosuro dan bahkan melukainya, maka perkelahian ini pasti akan menjadi sebab timbulnya persoalan-persoalan baru pada tanah perdikan menoreh. Kupito tidak berdiri sendiri, gumam Samekto. Kerti mengangguk-anggukkan kepala, hampir di luar sadarnya ia berkata, "Apakah baru sekarang kau sadari persoalan itu?" Samekto menarik nafas dalam-dalam, tetapi di arena itu sudah terlanjur terjadi perkelahian yang sangat seru. Agaknya Samekto kini telah terlambat untuk menarik Wrahasta dari arena. Anak muda yang bertubuh raksasa itu telah benar-benar dibakar oleh kemarahannya, sehingga nalarnya sudah tidak akan dapat dipergunakannya lagi dengan lurus. Kupito pun semakin lama menjadi semakin bingung pula. Sudah tentu ia tidak akan mungkin untuk sekedar menghindari serangan-serangan Wrahasta terus-menerus tanpa berbuat sesuatu. Betapapun tinggi ilmunya dan betapapun jauh jaraknya, tetapi ternyata dibanding cambuk anak muda yang bertubuh dan bertenaga raksasa itu telah mulai menyentuh kulitnya. Sekali-sekali Kupito itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh keraguan-raguan, ia menghadapi lawannya di arena yang asing baginya. Namun tiba-tiba terkenang olehnya bagaimana seorang senopati muda dari Pajang, Untara, dahulu menghadapi Sidanti setelah selesai perlombaan memanah. Sidanti yang pada waktu itu sedang dibakar oleh kemarahannya pula. Adalah mustahil bagi Untara yang dapat mengalahkan Tohpati itu apabila ia tidak dapat mengalahkan Sidanti pula. Tetapi Untara tidak mau menyakiti hati Sidanti dengan mengalahkannya di muka orang-orang Sangkal Putung dan di hadapan para prajurit Pajang. Cara itu adalah cara yang baik untuk menghentikan perkelahian, desisnya
Namun kemudian timbul pertanyaan. Tetapi bagaimana kemudian kalau Wrahasta mempergunakan orang-orangnya untuk mencampuri perkelahian ini? Sekali lagi Gupito dicekam oleh keraguan-raguan, namun dicobanya untuk mengambil sikap. Entahlah, tetapi sekarang aku akan berbuat seperti yang terjadi atas si Danti itu. Dengan demikian maka kini Gupito telah dapat menempatkan dirinya. Sekali-sekali ia harus melawan serangan dengan serangan, sentuhan ujung cambuk dengan sentuhan pula. Namun harus dijaga supaya lawannya itu tidak semata-mata dikalahkannya di hadapan pasukannya sendiri. Maka sejenak kemudian perkelahian itu pun berlangsung semakin cepat. Kini Gupito tidak terlampau banyak lagi menghindar, tidak lagi melonjak-lonjak dikejar oleh senjata lawannya. Bahkan sekali-sekali ia mulai menyerang, meskipun tidak langsung ke pusat-pusat tubuh Wrahasta yang berbahaya. Wrahasta merasakan perubahan sikap Gupito. Ia kini melihat bahwa Gupito sama sekali belum melayaninya dengan sewajarnya. Karena itu, Wrahasta justru merasa direndahkan oleh gembala yang telah membakar hatinya. Raksasa muda itu kemudian menggertakkan giginya. Ia telah benar-benar kehilangan pertimbangan. Ia ingin berkelahi sebenarnya berkelahi. Karena itu, maka ia pun segera mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang ada padanya. Ternyata Wrahasta benar-benar berkekuatan raksasa seperti tubuhnya. Cambuknya meledak-ledak semakin keras memekakkan telinga. Namun bagi Gupito, ledakan cambuk Wrahasta itu tidak lebih dari ledakan cambuk seorang gembala yang bertubuh dan berkekuatan raksasa. Itu saja, tanpa menumbuhkan getaran yang dapat menusuk ke pusat jantung, karena disalurkan oleh kekuatan yang tersimpan di dalam diri. Pada saat-saat ketegangan di arena menjadi semakin memuncak, kegelisahan di dada Pandan Wangi pun memuncak pula. Karena ayahnya masih belum memutuskan untuk memanggil Wrahasta atau Gupito atau kedua-duanya, maka sekali lagi ia mendesaknya. Ayah, berbuatlah sesuatu. Jangan ayah membiarkan keduanya dibakar oleh perasaan mereka, ayah. Gupito tidak hanya seorang diri di tlatah menoreh ini. Ayah jangan membiarkan timbul persoalan-persoalan baru yang dengan demikian akan mengurungkan maksud baik orang-orang bercambuk itu. Obat itu, ayah, obat itu harus diselamatkan. Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya. Sebuah pertanyaan menjadi semakin tajam tergores di dinding hatinya. Apakah yang telah terjadi sebenarnya? Kegelisahan Pandan Wangi itu telah menggelisahkan hati Ki Arkopati pula. Namun ia masih juga mempertimbangkan perasaan para pemimpin pasukannya dalam keadaan serupa ini. Ayah, hentikan semuanya itu, ayah. Pandan Wangi, berkata ayahnya, aku masih belum dapat meninggalkan pembaringan ini. Aku akan pergi atas nama ayah. Arkopati tidak segera menyahut. Kalau ayah mencemaskan Wrahasta bahwa ia akan tersinggung karenanya, maka sebaiknya ayah memanggil keduanya, Wrahasta dan Gupito bersama Paman Kerti dan Paman Samekto. Arkopati masih dicekam oleh keraguan-raguan, tetapi ia tidak dapat membiarkan keadaan menjadi semakin tegang karena kegelisahan Pandan Wangi yang memuncak. Karena itu, maka perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya. Katanya, tetapi hati-hatilah, jangan menyakitkan hati orang lain. Terima kasih, ayah. Pandan Wangi terlonjak. Kemudian diraihnya tombak pendek ayahnya sambil berkata,
atas nama Ki Gede Menoreh. Tanpa menunggu jawaban apapun, Pandan Wangi berlari keluar dari bilik ayahnya dan menghambur ke halaman sambil menjinjing tombak pendek ayahnya sebagai pertanda bahwa ia berbuat atas nama Ki Arkopati sendiri. Tanpa menghiraukan para penjaga dan orang-orang yang memandanginya di sepanjang jalan, Pandan Wangi berlari-lari ke pusat pimpinan para pengawal. Kali ini tidak saja dengan sepasang pedang di lambungnya, tetapi juga sebatang tombak pendek, meskipun masih di dalam selongsongnya. Sementara itu, perkelahian antara Wrahasta dan Kupito menjadi semakin sengit. Kupito semakin lama semakin banyak melakukan serangan-serangan yang membuat Wrahasta harus bekerja lebih keras. Meskipun demikian, serangan-serangan Kupito nampaknya tidak terlampau berbahaya dan selalu dapat dielakkan oleh Wrahasta. Namun dengan demikian, Wrahasta harus memeras tenaganya untuk selalu menghindari ujung cambuk Kupito yang seolah-olah mempunyai mata melampaui ketajaman matanya. Sehingga karena itu, maka Wrahasta harus memeras segenap tenaga dan kemampuannya agar ujung cambuk Kupito itu tidak terlampau sering menyentuhnya. Meskipun demikian, Kupito tidak mendesaknya terus. Sekali-sekali diberinya kesempatan, Wrahasta menyerangnya, bahkan menyentuh kulitnya. Namun sejenak kemudian keadaan berganti pula. Dalam perkelahian yang demikian, maka anak muda yang bertubuh raksasa itu benar-benar telah memeras segenap kemampuan dan tenaganya. Nafasnya pun semakin lama menjadi semakin deras mengalir seperti keringatnya yang semakin terperas membasahi pakaiannya. Tenaganya pun menjadi semakin kendor, sehingga senjatanya tidak lagi terlampau sering meledak-ledak. Wrahasta adalah seorang yang memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Namun agaknya Kupito telah berhasil memancingnya untuk mencurahkan segenap kemampuannya, sehingga tenaganya pun segera menjadi susut. Anak muda yang bertubuh raksasa itu yang terlibat langsung dalam perkelahian itu sendiri tidak begitu menyadari keadaannya. Tetapi orang-orang tua yang mempunyai pandangan yang agak baik ke atas perkelahian itu, misalnya Kerti dan Samekto, dapat melihat bahwa sebenarnya Wrahasta telah mencoba berkelahi di luar kemampuannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.